kita memulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Sekarang Ibu mohon ketua kelasnya untuk memimpin doanya. Ya, silakan. Mari kawan-kawan kita berdoa sambil belajar. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen siapa yang tidak hadir hari ini. Silakan kalian melihat ke depan, ke sampingnya. Siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk hari ini? Semuanya hadir ya? Ya, kita lagu nasional agar kita selalu menjaga persatuan dan Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat mengidentifikasi tentang sumber daya alam. Keduanya, kalian bisa menjelaskan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Ketiga, kalian bisa mengerjakan LKPD-nya dengan benar. Dan keempat, kalian bisa mempresentasikan hasil karya kalian selama berkelompok dengan baik. Sekarang Ibu mau bertanya sama kalian, siapa yang tahu Provinsi Bangka Belitung ini terkenal hasil tambangnya apa? Siapa tahu? Timah. Jadi sumber daya alam yang terkenal di Pulau Bangka Belitung ini adalah timah. Contoh hasil dari kerajinan timah. Nah, ini kalian lihat. Ini kerajinan ini berbentuk apa nih? Dan bahannya terbuat dari apa? Timah. Jadi betapa pentingnya timah bagi kita semua. Karena untuk kehidupan kita sehari bisa digunakan atau bisa dijual lagi. Ya kan? Bagus tidak? Bagus. Nah, sekarang Ibu akan memperjelas sekali contoh dari bentuk timah. Seperti ini timah. Ya. Nah, ini yang sudah seperti pasir. Ini sudah diolah. Sudah siap diproduksi. Nah, jika timah ini digunakan terus-menerus, timahnya akan habis apa tidak? Nah, jadi jika digunakan terus-menerus, timah ini akan menjadi habis. Makanya kita harus pergunakan sebaik mungkin sumber daya alam yang dihasilkan dari Provinsi Bangka Belitung. Sekarang Ibu akan memberikan sebuah artikel tentang yang judulnya Dampak Pertambangan Timah terhadap Ekosistem di Bangka Belitung. Ibu memberikan untuk artikelnya untuk kalian baca. Ya, kalian silakan membaca dari artikel yang Ibu berikan ini. Apa saja isinya? Menceritakan tentang apa? Sudah dibacanya? Berikan. Nah, di sini tentang judulnya apa tadi? Dampak pertambangan timah terhadap ekosistem Bangka Belitung. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menjawabnya tunjuk tangan karena kalian sudah membaca artikel ini. Nah, di sini dampak yang ditimbulkan dari pertambangan timah terhadap ekosistem di Bangka Belitung dilihat dari aspek lingkungannya. Apa di dampaknya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, kerusakan dari terumbu
Sekarang kalau misalnya dilakukan penggaliannya di timahnya di laut. Oh iya, banyaknya kolong-kolong hasil dari penggalian timah. Maksudnya apa kolongnya? Kolong-kolong itu banyak yang bekas lubang-lubang tanah hasil dari tambang ya. Bentang alam itu permukaan tanah ya. Jadi kalau kita sering menggali timah, biasanya terjadinya kerusakan pada permukaan tanah. Itu adalah dilihat dari kerusakan di lingkungan sekitar. Yang kedua, dampak dari pertambangan timah dari aspek sosial. Adanya apa? Terjadinya konflik antar masyarakat. Yang sangat penting lagi apa? Banyak anak-anak putus sekolah karena tergiur ingin Nah, jadi dampak dari segi sosial itu yaitu banyaknya anak-anak yang putus sekolah. Karena apa? Tergiur ingin bekerja, menghasilkan uang yang banyak. Ya kan? Pernahkah kalian seperti melihat dulu kalau timah lagi itu lagi harganya tinggi, banyak anak-anak mulai menggali, ngikut merimbang ya, merimbang timah, mencari timah, ya kan? Akhirnya mereka mengabaikan pelajaran mereka di sekolah karena ingin cepat punya uang banyak. Nah, itu dilihat dari aspek sosial. Konflik masyarakat, mereka sering bisa berkelahi karena memperebutkan lahan mencari untuk timah. Pernah tidak terjadi? Ya kan? Ini punya saya, lahan saya. Ya, itu dilihat dari konflik masyarakat. Nah, baiklah. Sekarang yang ketiga, dampak pertambangan timah dilihat dari segi ekonomi. Ayo, tanyakan. Dari segi ekonominya, meningkatnya taraf hidup mereka. Karena apa? Itu dilihat dari segi positif, menambah penghasilan dan tidak banyak pengangguran. Mereka bekerja. Jadi penggalian timah ini ada dampak negatifnya dan ada juga dampak positifnya. Ya. Nah, jadi bagaimana kita harus melestarikannya? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Ayo. Iya, menggunakannya secara teratur, ya. Jangan terus dipergunakan, jangan terus menggalinya terus-menerus, ya. Nah, seperti itu. Sekarang kan pertambangan timah tuh ada yang resmi, legal namanya, dan ada yang ilegal, ya. Nah, dari ilegal itulah kita bisa menguranginya, ya, dari segi ilegal. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan. Ada tentang video pembelajaran ya. Kids, kali ini kita akan membahas mengenai sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Materi kelas 4 sekolah dasar tema 1. Macam-macam sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang bisa dikatakan nggak akan habis dan memiliki persediaan yang melimpah.
Contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui antara lain hewan, Perhatikan ya. tumbuhan, angin. Apa yang dimaksud sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui? Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak memiliki persediaan yang melimpah atau terbatas. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berbeda dengan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Terbentuknya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam waktu yang sangat lama, sehingga proses pemanfaatan dan pengambilan yang dilakukan jauh lebih cepat dibandingkan proses terbentuknya. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti tambang, emas, besi, minyak bumi. Nah, jadi tadi tentang sumber daya. Ayo sekarang kita tepuk semangat dulu. Ayo, pagi-pagi sudah ngantuk ya. Ya, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nah, jadi sumber daya alam tadi apa? Siapa yang tahu? Aman. Iya, bagus. Tepuk tangan. Jadi sumber daya alam itu adalah sumber daya alam yang berasal dari alam. Baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui tadi apa? Apa saja? Hewan, nah, itu yang termasuk dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kenapa bisa dapat diperbaharui? Kenapa? Ayo. Kenapa seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, angin, sinar matahari, dan udara itu bisa dapat diperbaharui? Karena apa? Karena Tidak terbatas. iya, karena tidak cepat habis. Kenapa bisa tidak cepat habis? Karena dihasilkan terus menerus. Hewan itu bisa berkembang biak. Nah, sekarang yang tidak dapat diperbaharui apa? Contohnya apa? Batu bara dan timah. Nah, itu yang tidak dapat diperbaharui. Kenapa tidak dapat diperbaharui? Ya karena tidak bisa dihasilkan kembali, ya kan? Nah, jadi kalau kita mengambilnya secara terus-menerus, nanti lama-kelamaan menjadi habis karena tidak ada apa? Istilah tidak ada. Jadi siapa yang mau bertanya di sini lagi tentang sumber daya alam? Supaya kita bisa menjaga kelestariannya tuh bagaimana? Dengan cara apa? Nah, iya pinter. Pemakaiannya secara teratur. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian per kelompok. Ibu menjadi 3 kelompok. Kita akan mengadakan diskusi ya. 2 dan 3. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya. Dibaca petunjuknya ya. Ditulis nama kelompoknya 2. Langkah-langkah pertama. Dibaca petunjuk untuk diskusinya ya. Kenapa ditulis semuanya namanya? Nah, nanti siapa namanya? Tulis ya. Seperti ini ya, kalian amatin ya. Seperti yang kalian Bu, sudah
Bu. Ya, nanti ya. Kita lihat nanti. Kumpulin. Kumpulin deh. Udah Bu. Ya, nanti ya dulu ya. Karena ada satu lagi yang harus kalian amati. Ya, tabel berikutnya. Nanti kita keluar. Aku yang masih sini. Sakit tadi keluar ya. Ini nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yang ini aja nanti di. Nah, yang sini ya sudah. Oke. Sudah kalian isi yang tabel yang pertama? Nah, untuk yang kedua kita mengamatinya di luar kelas. Ya. Nah, nanti di luar kelas kalian lihat yang mana sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan yang tidak dapat diperbaharui. Kalian nanti tuliskan, oh ketemu apa? Nah, di sini. Terus yang sumber daya alam yang tidak diperbaharui itu apa saja? Selain emas, batu bara, timah, ya. Masih banyak lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Siap? Nah, kalian amati dulu. Dilihat dulu apa yang itunya yang ada di sekitar sini. Ya, ini apa? Misalnya, ada apa di bawah? Lihat aja dulu. Sapu dah. Nih, nyari yang dekat. Coba di lingkungan sini, lihat di sini. Kita di sini. Oh, gitu. Woi, kepikiran woi, tim X. Kalau sudah boleh masuk ke kelas. Nanti dibuat nama kelompoknya ya, 1, 2. Ya, baiklah anak-anak semuanya. Tadi kalian sudah mengerjakan EKPD-nya tentang mengamati sumber daya alam di sekitar lingkungan sekolah kalian. Ya, sekarang kalian mempresentasikannya ke depan hasil kelompok kalian diskusi tadi ya. Nah, sekarang mempresentasikan hasil karya kelompok kalian. Tadi sudah semuanya? Sudah ya. Nah, sekarang Ibu minta dari kelompok, siapa yang mau duluan ke depan membacakan hasilnya? Mau kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Silakan. Semuanya kalau bisa ke depan sini ya.
hasil diskusinya tadi. Ya, silakan. Kalian mendengarkan ya. Jadi jago. Dibacakan nama kelompok kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama ini. Udah. Kelompok 2. Satu Rafiq, 2 Zikri, 3 Edi, 4 Zaki, 5 Ahmad. Sumber daya alam. Sumber daya alamnya 5. Tidak dapat diperbarui. Kedua emas, tidak dapat diperbarui. 3 hewan, dapat diperbarui. Air, diperbarui. Dan tumbuhan dapat diperbarui. Hasil pengamatan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, siapa lagi yang mau maju ya? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama kelompok 1 Pika 2 Dinda. Pengamatan media pembantu berdaya alam. 1. 5. Tidak dapat diperbarui. 2. Emas tidak dapat diperbarui. Ayo perhatikan yang lainnya. Kayu dapat diperbarui. Ya. Ini ya untuk kelompok lainnya bagaimana? Apakah yang hasil pengamatan dari kelompok 2 betul atau masih ada yang kurang? Kurang. Kurang apa? Tahu. Kurang apa? Ya, tadi hasilnya bagus. Di situ ada ditemukan ada pasir. Terus ada apa lagi? Besi. Tumbuh-tumbuhan ya kan? Tumbuh-tumbuhan terus apa lagi? Apa lagi yang tadi ditemukan? Batu. Pasir, terus ada batu. Terus apa lagi? Ada pohon. Nah, di situ ada banyaknya sumber daya alam di lingkungan sekitar kita, ya kan? Nah, ya sudah. Tepuk tangan buat untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami besar-besar suaranya. Yang lainnya diperhatikan ya kelompok lainnya. Ya. Bagaimana yang kelompok lainnya? Benar apa tidak? Benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, sekarang dikumpulkan hasilnya tadi. Nah, sekarang tepuk semangat lagi. Tepuk semangat. Ya, terima kasih. Nah, sekarang tadi kita sudah mempresentasikan
hasil kalian dalam mengamati sumber daya alam, baik dengan menggunakan media gambar dan hasil pengamatan kalian di luar lingkungan kelas kita, ya, yang ada sekitar kita. Jadi begitu banyaknya sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Tadi ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa saja tadi? Ada yang bisa dapat diperbaharui apa saja? Sinar matahari, udara, apa lagi? Hewan. Itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tadi apa saja? Batu bara, emas, batu, pasir. Itu yang termasuk tidak dapat diperbaharui. Jadi bagaimana kita mempergunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui agar tidak habis? Bagaimana dengan cara apa? Dengan secara teratur. Menggunakannya secara teratur, dijaga kelestariannya. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian, agar Ibu mengetahui bagaimana kalian sejauh mana kalian tahu memahami materi yang Ibu sampaikan. Disalin di sini. Disalin di sini ya. Disalin tadi. Di sini saya dibuatnya. Kan tadi sudah jawabannya kan. Gak apa-apa. Bisa Nggak usah ditip aja, salinnya yang baik. Nggak coret. Yo, mana nih pengasihnya? Apanya? Ya sudah, siap. Selesai, siapa yang sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Sudah. Oke. Nih. Sudah selesai ya? Namanya? Atau bagaimana? Sulit. Jika sulit, kalian biasanya bertanya kepada siapa? Guru. Dengan ibu guru. Nah, baiklah. Untuk untuk materi selanjutnya nanti ibu sampaikan pada hari berikutnya. Ya. Sekarang, jadi sumber daya alam itu tadi apa? Sumber daya alam tadi apa? Hasil dari Alam. yang dihasilkan dari Jadi sumber daya alam tadi ada berapa banyak? Dua. Terpenuhi. Jadi satu sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan kedua yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jadi baiklah. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu mohon kepada kalian untuk selalu tetap menjaga kesehatan supaya kita bisa belajar kembali. Nanti materi berikutnya Ibu akan sampaikan pada hari selanjutnya ya. Demikianlah Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.